Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebonjati hari ini. Renungan kita hari ini akan membahas doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita seperti yang terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13 yang berkata demikian, saudara sekalian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, fokus kita pada renungan hari ini ialah pada ayat yang ke-11 yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. So sekalian, kalimat doa ini walaupun singkat tetapi dalam sekali maknanya. Di dalam doa permohonan ini, saudara sekalian, menurut saya ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan agar dapat memahami makna kalimat doa ini, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, ialah pada kalimat berikanlah kami. Saudara sekalian, dengan berkata berikanlah kami, maka kita sedang mengatakan sebuah pengakuan iman bahwa dalam kehidupan ini, saya dan saudara kita semua setiap harinya membutuhkan berkat Tuhan. Kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara sekalian. Dengan kata berikanlah kami, itu menggambarkan ketidakberdayaan kita, menggambarkan pengakuan iman bahwa seluruh hidup kita sampai hari ini itu karena Tuhan yang memelihara kita dengan makanan yang sangat cukup bagi kita setiap harinya. So, sekian mungkin dari antara kita ada berpikir bahwa makanan yang ada di meja saya ini kan karena saya bekerja, karena saya berdagang, karena saya berkarir, karena saya berbisnis dan sebagainya. Tetapi saudara, kalimat doa ini, kata berikanlah kami, saudara sekalian, mengingatkan kita semua bahwa usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita adalah sarana dari Tuhan agar kita dapat mempunyai makanan bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Tetapi sumber utama dari kehidupan, sumber utama dari makanan bagi keperluan hidup sehari-hari bersumber atau asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, oleh kalimat doa berikanlah kami, kita setiap harinya ingin mengatakan bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah, sang sumber berkat kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, ya pada kalimat pada hari ini. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita berdoa, berikanlah kami pada minggu ini, atau pada bulan ini, atau pada tahun ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan dan mengajar kita untuk berkata pada hari ini. Hal ini hendak menjelaskan bahwa jaminan berkat Tuhan itu bagi kita cukup setiap harinya. Jaminan berkat Tuhan cukup buat kita hari demi hari, hari lepas hari. Oleh kalimat doa ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kita untuk belajar tidak khawatir akan hari esok. Hari esok sebenarnya memang ada pergumulannya sendiri, ada kesusahannya sendiri. Tetapi berkat Tuhan itu selalu tersedia. Berkat Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari. Kasih Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya bagi saya dan saudara, setiap pagi selalu baru. Nah, saudara, memang dalam hidup ini kita kadang khawatir apa yang akan terjadi hari esok, minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Tetapi oleh kata hari ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kepada kita semua untuk belajar tidak hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi harapan-harapan kita di hari esok, hari ini, dan masa depan. Tuhan memelihara kita dengan berkat-Nya yang cukup. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kita sebenarnya untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi percaya penuh pada Allah yang memelihara kita, dan dari situlah kita belajar mengendalikan rasa khawatir kita. Yang penting kita tetap berusaha, saudara sekalian, tekun dalam pekerjaan kita. Nah, di dalam usaha dan pekerjaan itulah maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita untuk mencukupi kebutuhan hidup kita setiap harinya.
Saudara sekalian, hal penting ketiga yang perlu kita perhatikan ada pada kalimat makanan kami. Saudara sekalian, yang Yesus tekankan di sinilah ungkapan makanan kami. Dan bukan makananku sendiri atau makanan aku saja dan orang lain tidak perlu. Saudara sekalian, kemurahan Allah dan belas kasihan Allah yang kita rasakan patut juga menjadi bagian dari orang lain. Sebagaimana Allah yang punya hati untuk kita, maka kita juga harus memiliki hati bagi orang lain. Jadi dalam kalimat makanan kami, doa ini mempunyai makna sosial dalam relasi kita dengan orang lain. Kita dipanggil untuk peduli dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan makanan dalam kehidupannya. Dalam setiap berkat yang kita nikmati, saudara sekalian, ada bagian yang harus kita sisihkan dan siapkan untuk menolong mereka yang membutuhkan makanan dalam hidupnya. Hal penting keempat dari kalimat doa ini ialah pada kalimat yang secukupnya. Ada makna yang sangat dalam dari kalimat yang secukupnya ini, saudara sekalian. Pertama, saudara sekalian, doa ini mengajak kita untuk tidak serakah, tidak tamak dalam kehidupan. Ketika kita berkata secukupnya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahwa kadangkala kita juga harus beli bensin, saudara sekalian. Mesti beli pulsa. Anak-anak butuh kuota internet buat proses belajar jarak jauhnya di masa pandemi ini. Beli obat atau vitamin untuk kesehatan, mesti bayar pajak dan keperluan lainnya. Cukup itu kan relatif, saudara sekalian. Apa yang cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Anda. Setiap orang, setiap keluarga memang ada kebutuhannya. Setiap orang, setiap keluarga memang berbeda ukuran cukupnya. Tetapi Tuhan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara sekalian, makna yang kedua dari kata yang secukupnya ialah Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur atas segala kecukupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah atas segala kecukupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya kita tidak terperangkap dalam mengejar nafsu pemuasan keinginan yang tiada batasnya. Kebutuhan ada batasnya, keinginan tidak ada batasnya. So, sekalian kita semua tahu apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan dan mana yang hanya sebatas keinginan. So, sekalian melalui doa ini, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan. Marilah kita hidup dalam anugerah-Nya yang selalu tersedia bagi kita setiap pagi, setiap hari bagi kita. Bersyukurlah untuk setiap hari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Peduli dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan makanan dan hidupnya yang dapat saudara bantu. Kembangkan rasa bersyukur kepada Tuhan, maka saudara akan dapat menikmati setiap berkat Tuhan yang mencukupi kebutuhan saudara selama ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.